Bagaimana memberikan penjelasan pada tuduhan kecurangan pada pemilu kemarin, Pak Arief, bagaimana kemudian menjelaskan itu murni human error ketika memasukkan C1 dengan memang kesengajaan untuk memenangkan salah satu calon? Saya mengkonfirmasi baik melalui KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Mengapa ini kok terjadi demikian gitu ya? Ya penjelasan mereka mungkin mengalami kelelahan karena satu operator itu bisa bekerja overtime dan berkas yang di entry itu kan juga berlembar-lembar ya. Mereka selain harus menyelesaikan scanning, kemudian mengentry, kemudian verifikasi. Nah, jadi memang kalau penelitian ya ke lapangan langsung saya belum cek secara langsung ya karena begitu luasnya Indonesia, 514 kabupaten kota, kemudian 810.000 TPS, itu satu TPS dokumennya ada 3. Padahal satu TPS itu ada 5 jenis pemilu. Jadi kira-kira 800.000 dikali 3 lembar dikali 5 jenis pemilu. Jadi memang jutaan yang harus. Bisa singkat aja nggak kayak gini? Bisa nggak singkat aja? Penjelasan Pak Arief tentu kita simpati ya karena memang bebannya saya tahu betul ini nggak ringan dan kalau kelelahan itu wajar sekali. Tapi sebagai orang hukum izinkan saya juga mengatakan sebaiknya supaya tidak kemudian hanya adu pendapat ini diproses saja. Bawaslu bisa kemudian mengecek, melakukan verifikasi gitu. Apakah memang human error atau yang lain sehingga kalau ada proses itu semua kemudian clear gitu. Oke, 1.200 kan sudah dilaporkan oleh BPN. Ya. Bahkan lebih banyak lagi TKN. 25.000. 25.000. Saya boleh cerita sedikit pengalaman sebagai auditor ya. Auditor itu bikin sampling tergantung apa yang disebut sebagai quality dari control environment, lingkungan pengendalian. Semakin dipercaya lingkungan pengendalian maka samplingnya makin sedikit. Tapi semakin bobrok lingkungan pengendalian, kalau perlu diaudit total gitu. Nah, yang kita hadapi itu adalah suasana yang saya sebut trust level masyarakat itu rendah sekali. Kenapa? Karena ada kejadian-kejadian sebelumnya yang menyentuh rasa keadilan yang disebut oleh Mas Denny tadi. Oke, tapi Bung Dirman, bagaimana indikatornya bahwa trust publik itu rendah sekali? Tidak bisa kita kuantifisir. Tapi misalnya bagaimana mungkin ada, ini kalau kita sebut yang lebih besar gitu ya, ulama dipanggil dipersekusi gitu ya. Kemudian ada cerita lama lagi nih. Oh iya. Kalau itu nggak ada hubungan sama KPU. Makanya saya katakan tidak ada hubungan sama KPU. Karena itu KPU hanya satu titik saja. Narasi seperti itu sudah sering dibuat oleh. Saya selesaikan. Pada akhirnya kan masyarakat nggak percaya juga. Jadi kita bicara pada aspek negara gitu, negara bangsa atau sekedar mekanik ngitung suara gitu. Nah saya katakan tadi berkali-kali tidak ada urusan menang kalah. Ini adalah sejarah. Kita tidak pernah melihat ada rombongan Menteri BUMN agitasi gitu ya, pakai tanda-tanda satu gitu. Tidak pernah terjadi, baru sekarang ini. Kita tidak pernah melihat ada polisi gentayangan kampung-kampung memetakan kekuatan dari masing-masing paslon. Baru sekarang ini. Jadi ini soal yang mesti didress dengan serius, bukan soal tadi angka. Oke. Tetapi kan supaya nggak berkepanjang banyak sekali listingnya. Takutnya kan ini juga kemudian membuat publik jadi semakin tidak percaya begitu pada proses demokrasi. Seperti tadi saya katakan juga tidak percaya pada KPU. Berulang kali Bung Dirman Said mengatakan ini bukan soal angka. Tapi kalau kemudian ditarik pada ketidakpercayaan pada negara. Seorang petani di kampung saya bisa ngomong begini loh. Mas, Pak itu presiden bagaimana cuti kok jam-jaman gitu. Itu ditangkap oleh masyarakat gitu. Kan perginya pakai biaya negara. Bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan bahwa saya ini presiden, sekarang capres gitu. Itu sesuatu. Nah sambil membandingkan, bupati saja waktu mayoran lagi cuti semuanya gitu. Presiden lebih berkuasa kok tidak begitu. Ini suasana batin yang tidak boleh diabaikan. Betulan tidak boleh diabaikan. Sama juga, di kami juga begitu, di tempat saya juga begitu. Tanya terus, itu kok Pak Prabowo itu kok bohong-bohong terus gitu. Nah, ini bukan uang negara itu. Kalau pakai saya ngomong saja. Bukan Saya ngomong tentang negara. Bahwa gini misalnya, ini kami menang 62% dalam tempo 1 hari. Dari mana datanya? Nggak ada datanya. Nggak ada datanya 40% dapat data langsung. Nah, saya belum selesai Pak. Artinya gini, di rakyat juga banyak. Ini juga banyak terus kebohongan-kebohongan dilakukan. Ya, mengatakan bahwa 62% data sudah 40% data sudah masuk. Kami menang 62%.
40% dalam tempo 1 hari. Wow. Kan 3 jam. Saya sampai bilang itu teknologi alien. Jadinya tangkap langsung datanya. Nggak ada. Saya sampai Mbak Rosi, saya sampai bikin buat sayembara 100 juta rupiah di kampung saya di Sumatera Utara. Kalau ada sekarang C1 dikumpulkan semua, sesuai dengan seperti yang dikatakan oleh BPN, kasih ke saya kasih 100 juta dalam waktu sekarang juga. Artinya apa? Ini banyak sekali ungkapan-ungkapan kebohongan, ungkapan-ungkapan mengatakan bahwa ini curang lah, ini dan sebagainya lah. Ternyata yang curang cuma dikit. Inilah yang datanya beginilah, bahwa kami menang lah. Ternyata datanya disuruh buka, nggak buka-buka juga. Kami sampai TKN ini membuka ruang terbesar. Adik-adik mahasiswa kalau mau datang ke TKN, tempat real count kita, silakan. Artis selfie-selfie boleh, semua boleh. Itu yang war room-nya ya? Forumnya kita, semua boleh lihat. Kalau TKN, kalau BPN ditanya, pindah-pindah. Real count-nya pindah-pindah, takut ketahuan. Satu. Yang kedua, dari PKS siapa? Bang Mardhani. Itu mengatakan apa? Ini real count. Oh, saya nggak tahu tuh di mana real count-nya. Jadi sampai seperti itu. Jadi janganlah bohong kepada publik. Janganlah besar-besarkan sesuatu yang nggak ada, yang kebiasaan gitu loh. Ada nggak real count-nya kalian sebenarnya? Ya sebenarnya. Pak, saya ini satu yang bagi kami orang komputer paham betul. Bisa nggak dijelaskan nanti kenapa bisa penjumlahan itu bisa lolos? Kalau itu sudah nggak bisa dijelaskan berarti ada masalah besar di IT KPU. Itu clear Pak. Umpamanya maksudnya penjumlahan itu Apa harus dijelaskan? Penjumlahan? Penjumlahan 01 tambah 02 maksudnya suara 01 tambah suara 02 tambah dengan suara tidak sah itu harus sama dengan jumlah pemilih. Itu harus. Kalau itu bisa lolos masuk ke dalam berarti ada masalah di IT. Bukan ditanggung jawab Bapak. Jadi harus dicek itu. Selama masalah sederhana ini nggak bisa berarti sangat wajar. Tapi itu harus bisa dijelaskan oleh KPU. Harus karena belajar publik. Publik sangat tidak percaya apapun omongannya. Itulah kenapa Pak Mahfud langsung saya ini, kok Bapak bukan ahli IT langsung memuji bahwa tidak ada masalah di KPU. Padahal ada masalah karena bisa penjumlahan kok bisa lolos gitu. Itu sederhana sekali. Bisa dijelaskan Pak Arief? Karena kecurigaannya ada hacker di KPU kan. Saya mendapat waktu itu BPN menjelaskan jangan-jangan ada intruder di IT KPU yang kemudian hanya akan mencocok-cocokkan jumlah perolehan suaranya. Ya, kami memberikan alert gitu ya. Kalau memang misalnya 5 tambah 10, 15, tapi dia tulis 20. Itu kami langsung berikan warna merah. Ya, dia harus lakukan koreksi. Nah di sini mungkin teman-teman operator yang menginput data, dia belum melakukan koreksi, tapi langsung klik OK, sehingga dia masuk. Gitu loh. Nah tetapi proses melakukan koreksi itu bukan hanya terjadi di sistem IT. Secara manual yang dilakukan rekap berjenjang itu bisa dilakukan koreksi. Sekarang begitu publik melihat data di situng loh ini kok salah, maka dia bisa langsung kontak teman-temannya yang sedang jadi saksi dalam proses rekap di kecamatan. Kan di kecamatan itu yang dipakai data TPS. Dia langsung ingatkan di TPS nomor sekian itu terjadi kesalahan. Misalnya salah jumlah dan segala macam. Jadi sebetulnya double track ini bisa dijalankan. Koreksi melalui sistem IT yang memang disediakan untuk informasi publik. Termasuk koreksi melalui rekap berjenjang yang nanti pada akhirnya akan dilakukan rekap secara nasional. Ini saya satu lagi. Ini yang nanti akan kita gunakan yang manual. Ini kan keluar pernyataan polisi yang mengupload. Siapa tahu ada umpamanya kita nanti ketemu salah, terus diupload, mau ditangkap polisi. Jadi saya pikir cara-cara itu mungkin jangan diteruskan lagi supaya publik juga mengawasi. Apalagi gitu, ini, nggak ada. Polisi menyatakan loh bahwa yang mengupload yang belum tentu benar, kan masyarakat belum tentu benar. Boleh dong bertanya apakah ini benar, atau bertanya apakah ini benar ditangkap. Di mana itu? Di mana Pak? Yang diperkarakan yang lapornya. Yang lapor. Di mana tuh? Bukan. Konferensi pers polisi sudah menyatakan siapapun yang mengupload sesuatu yang belum tentu benar dari KPU maka kami akan cari. Itu pengawasan publik itu menghilangkan pengawasan publik. Jadi saya sarankan Pak itu jangan dilakukan supaya ini ketegangan ini jangan terlalu tegang terus. Tapi bagaimana? Kalau yang melakukan penangkapan mohon maaf bukan kami. Tapi menurut saya itu
karena pada saat itu dia menyatakan, jadi menurut saya mohon KPU menyampaikan janganlah, biarkanlah publik mengawasi. Gitu. Saya belum baca. Saya ingin menjelaskan kepada publik. Sorry, tapi sebenarnya bukankah itu polisi misalnya landasan hukumnya Undang-Undang ITE? Jadi yang Kalau hoak iya. Tapi kalau Kalau bertanya hoak boleh. pasti kena ITE. Kalau bertanya, menanyakan. Selama ini Pak, ditangkap polisi kan yang hoak-hoak itu. Kak bertanya umpamanya apakah TPS ini betul begini? Itu hoax nggak kalau bertanya? Kan boleh. Enggak, kalau memang Nggak ada bertanya orang untuk bertanya sesuatu tangkap yang salah, yang tidak tepat, Ya. kami punya kanalnya. Jadi silakan saja dikirim ke email kita, dikirim ke WhatsApp kita, melalui telepon kita. Jadi maksud saya sampaikan kepada KPU. Jangan kemudian seolah-olah dulu. bertanya, diviralkan dulu. Kami tentu berterima kasih ya kepada masyarakat, kepada siapapun yang memberikan informasi kepada kami bahwa ada sesuatu yang salah. Oke. Kenapa Pak? Saya merasa bahwa kalau ada mau ngelaporin gitu langsung diancam. Kak, itu bagi rakyat di bawah sudah ketakutan. Jadi tolonglah coklat ini jangan terlalu muncul selalu. Jadi dan juga jangan selalu KPU ini meminta perlindungan ke polisi karena Bapak adalah lembaga publik yang boleh dikritisi oleh publik gitu loh. Boleh. Oke. Kembali lagi, tadi saya juga ragu apakah ada itu saya nggak tahu juga. Karena sampai hari ini belum ada media yang mengatakan tuh kayaknya belum ada. Jangan-jangan tuh WA kirim-kiriman. Konferensi pers nanti Percaya, coba dikeluarin gitu loh. Jangan nanti seperti itu. Karena Pak Sidi itu kadang-kadang dapat dari WA grup yang kadang-kadang kita nggak jelas. Jangan sumbernya. nuduh gitu bos. Gitu loh. Jangan nuduh gitu. Jadi Saya juga bisa menuduh Anda. Bukan. Artinya Jangan masuk enggak, pribadi lah. Justru karena kita itu belum pernah kami dengar juga soal itu. Anda nggak dengar berarti belum ada. Ada saya punya. Nanti saya kirimkan Anda ya. Boleh. Beritanya. Tapi yang hoak-hoak tetap tidak boleh. Kalau hoax hoax nggak betul, boleh. kan Ya, gitu. itu Hoax kan nggak boleh. Daya rusaknya hoak tuh besar soalnya. Jangan nanti kita Menurut saya ini semua jangan, aparat jadinya jangan diteruskan kontrol banget gitu. ke hilir. Karena hilir itu sedang kita tunggu hasilnya lah. Tapi kita tetap harus melihat keseluruhan gitu. Karena tadi suasana tidak adil, suasana perlakuan yang tidak fair itu terbentuk sejak lama gitu. Dan itu yang membuat sekarang apapun yang dijelaskan menjadi questionable, menjadi dipertanyakan publik. Dan karena itu tadi akan baik kalau ada satu muara di mana ya udah kita cek sama-sama seberapa besar, seberapa masif sehingga tidak terjadi satu crossfire gitu. Ya. Saya mau kasih contoh satu lagi. Kenapa sekarang menjadi begini? Masih ingat cerita bagaimana orang melakukan judicial review sehingga kemudian calon presiden hanya bisa 2 gitu. Yang uji Itu kita. bagian dari yang membuat suasana tidak nyaman gitu. Oke. Tapi kan Jadi tidak bisa dilepaskan dari Ya. lingkungan gitu. Oke, tapi tadi soal TPF tampaknya agak masih berat diterima oleh Tidak apa-apa. 01 gitu. Karena Kalau 02 mau bikin TPF silahkan ya dalam rangka untuk mencari fakta-fakta, mengumpulkan bukti-bukti. Jadi jangan hanya sekedar ngomong di publik tanpa ada Oh, tim kalau yang kita mencari punya tim bukti-buktinya. yang terus Kami mengumpulkan, juga nggak ada punya masalah. tim pencari fakta, itu saksi-saksi kami di bawah mencari fakta. Nah, TPF-nya 02 dan tim pencari faktanya 01 nanti ketemu kita di Mahkamah Konstitusi. Clear kan? Nggak ada masalah. Ya. Kita menyambut baik usulan pihak ketiga sih, bukan kita mengusulkan TPF, tapi kita menyambut usulan pihak ketiga, kita apresiasi karena itulah meeting point yang baik dan itu dan nggak itu perlu biasa. dari 0102 ya Nggak menurut perlu. Anda, independen semuanya. Iya, silakan. Ya, tapi bagi saya itu tetap mengada-ngada karena sampai hari ini tidak masif. Jadi masih hanya ungkapan-ungkapan curang, fakta nggak ada, datanya nggak ada, mengatakan kami menang, kami presiden, tapi faktanya juga nggak ada. Dan satu hal yang lucu apa, Rosi? Ini saya lucu banget. Sehari setelah quick count, malam harinya langsung keluar sebuah video kecil yang beli di rumah makan mengenai jangan percaya sama quick count. Jadi seperti udah dirancang gitu loh. Dirancang jauh-jauh hari, karena nggak akan mungkin buat sebuah TV, itu sebuah video pendek yang sangat baik dalam waktu hanya dalam berapa jam. Tidak mungkin sekali. Kita kan tahu bagaimana prosesnya. Ya, poin Anda adalah? Poinnya adalah ini seperti sudah dirancang bahwa nanti kalau kalah ya kita harus buat begini. Kalau nanti kalah seperti ini ya akan seperti ini. Maka kita akan Bung Arya nggak melihat bahwa seruan soal ketidakadilan ini murni untuk menjaga demokrasi atau lebih melihat bahwa ini datang dari 02 karena memang kecewa? Saya lihatnya gini, ini terlalu jauh jaraknya, hampir 10%. Sehingga kalau dibawa ke MK, maka itu karena MK kan punya ketentuan. 2% cuma. 2% baru boleh diproses di MK. Presiden nggak. Nggak. Kalau presiden nggak ada, kalau pilkada Pak. Jadi dia tapi akan sangat, apalagi dengan kasus yang seperti tadi itu. Maka yang diangkat adalah masalah TSM.
Ya. Hanya itu yang bisa diangkat supaya itu. Nah, soalnya lah dibangun terus opini bahwa ini adalah TSM supaya nanti tujuannya apa? Bikin TPF lah, saya diulang ingin lah, memberi dan warning sebagainya, ya, gitu. ingin beri warning kepada teman-teman 01. Jangan sampai kata-kata begini makin membuat rakyat sakit hati loh. Ya. Karena gini. Red, mana bos? Treatment kepada masyarakat itu kan dikomandoi oleh satu struktur. Apakah polisi, apakah kepala desa, segala macam. Tapi responnya kan masing-masing karena mereka tidak dikomandani. Dan dengan itu mereka share berbagai informasi. Jadi jangan terlalu gegabah, merendahkan seolah-olah masyarakat itu bodoh gitu. Mereka bisa marah, makin marah. Dan pahamilah. Jangan hati-hati bawa Sebenarnya rakyat. justru sekarang ini masyarakat kita sudah sangat cerdas. Bagaimana mengikuti pemilu saja latihan masyarakat itu berkali-kali, ikut pilkada berkali-kali ya. Sehingga masyarakat itu sudah cerdas. Saya melihat di TPS itu masyarakat sudah bisa memilih-milih. Presidennya siapa dia pilih, calegnya siapa dia pilih. Ya nggak bisa kemudian teori kutel efek itu nggak berlaku kayaknya di Indonesia. Ya, karena masyarakatnya lebih cerdas. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman Said itu sudah disampaikan sebelumnya. Ya, ini meracuni pemikiran masyarakat itu sudah disampaikan sebelum masa kampanye, ketika masa kampanye luar biasa. Kami ini serangan terhadap berbagai macam isu itu sudah dibuat oleh 02 kepada Pak Jokowi. Tapi akhirnya kan karena tontonan masyarakat itu sangat terbuka, media itu hampir setiap hari buka perdebatannya, ya begitu transparan, ya. Tuduhan-tuduhan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi juga itu bisa disaksikan setiap hari di TV-TV. Pada akhirnya rakyat memilih percaya atau tidak percaya dengan segala omongan itu. Sedikit gitu. tambahan. Ternyata kan tidak percaya. Sedikit tambahan. Saya lucu nih sama teman-teman BPN. Waktu Kompas buat survei kemarin tuh sebelum pemilu, mereka sambut gembira, tepuk tangan. Ini top, ini top, ini top. Tapi ketika real count-nya Kompas keluar, mereka tolak juga. Dan sebaliknya, Kita- pada saat Kompas kita- bikin, iya, kita bikin tetap itu kritis. marah, TKN pernah kan marah, sama nggak aja lah. pernah marah. Coba, marah. cari. Omongan saya nggak pernah. Enggak, saya Cari, sama aja. Nah, terus yang kedua, Cari jejak ini digitalnya. beliau menyatakan, jangan lihat Saya begini. Cari jejak Begini juga. digitalnya Begini TKN juga. marah dengan Boleh nggak? surveinya Kompas tidak ada. Boleh nggak? Nggak ada dan mereka Nggak. nolak. Ya, Iya. saya Kalau gini, kalian nolak. Oke. saya satu yang terakhir. Ini. Kami kembali sesaat lagi.